Ya sudah cukup untuk Anggi. Mereka sudah sarapan di sekolah restoran bintang 5 di kota itu. Setelah selesai sarapan, Rehan membawa Anggi ke suatu tempat. Namun selama dalam perjalanan, Anggi terus mengoceh menanyakan tentang Sisil. Siapa wanita itu dan dari mana dia berasal? Om, jawab Anggi dengan jujur dong. Tante itu siapa? Dia pacarnya Om. Om beneran selingkuh dari Anggi. Om tahu nggak Om? Selingkuh itu nggak baik. Om nggak pernah nonton sinetron terbang ikan ya? Kalau Om nonton, Om pasti takut nanti Om kena ajab loh kalau selingkuh dari Anggi. Rehan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia menoleh lalu menatap Anggi tajam. Ternyata hanya tampilannya saja yang terlihat dewasa. Otaknya masih sama. Sama-sama bentot kayak anak TK. Kamu itu ngomong apa sih? Dari tadi nyerocos terus. Emang kenapa? Kalau aku punya pacar, aku kenal sama Sisil sebelum kita menikah. Aku gak selingkuh, yang ada itu kamu jadi pelakor gara-gara muncul di kehidupan aku dan Sisil. Anggi melongo, pelakor? Dia jadi seorang pelakor, tidak mungkin kan? Anggi bukan gadis seperti itu. Kalau dia memang benar-benar jadi pelakor, nanti dia akan kena ajab. Apa benar yang Om bilang itu? Kalau gitu nanti Anggi tanyain aja ke ayah Nugroho. Kenapa dia nikahin Anggi sama Om, padahal Om udah punya pacar. Rehan membulatkan matanya tidak percaya. Anggi, kalau kau berani mengatakan ini kepada ayah atau ibu, aku janji aku akan hukum kamu dan kamu akan menyesal seumur hidup. Anggi mengangguk. Oke, Anggi mengerti sekarang. Om pacaran sembunyi-sembunyikan dari ayah dan ibu. Baiklah, Anggi nggak akan bilang sama mereka, tapi janji Om harus nurutin semua yang Anggi bilang. Apapun yang Anggi mau, Om harus nurutin. Anggi tersenyum cerah ke arah suaminya, namun berbeda dengan Rehan, laki-laki itu malah terlihat frustasi. Dia menghembuskan napas kasar, niat hati ingin mengancam bocah tinggal itu, malah dia yang diancam. Situasi macam apa ini? Oke lah, Anggi sanggup Om, setuju. Sekarang jalan Om, harus bisa ngajarin Anggi nyetir mobil dengan cepat. Anggi kembali menghembuskan napas. Mau tidak mau dia menjalankan mobilnya seperti apa yang diminta oleh Anggi. Beberapa menit kemudian mereka sampai di depan sebuah sirkuit yang sangat besar. Anggi pada awalnya sedikit heran kenapa dia dibawa ke tempat seperti ini. Namun ketika Anggi mulai ingat kalau suaminya adalah orang berduit, Anggi hanya mengangguk mengerti. Dengan cepat mobil itu masuk ke dalam sirkuit. Anggi menempelkan kedua tangannya di jendela kaca mobil. Gadis itu dibuat kagum melihat sirkuit untuk balap mobil dari dekat seperti sekarang. Turun. Anggi menoleh ketika suaminya sudah menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobil. Kenapa juga dia harus turun? Bukannya dia mau belajar nyetir. Rehan turun dari dalam mobil. Dia tersenyum menyapa beberapa temannya yang kala itu sudah berdiri menunggu kedatangan Rehan. Rehan memang tidak memiliki banyak teman, namun dia mengikuti satu klub balap mobil yang dibuat oleh teman semasa dia kuliah dulu. Hai bro, kenapa lama? Gak biasanya lo kayak gini. Seorang tersenyum ke arah Rehan sembari mengacungkan tangan. Dia kan sibuk sekarang, jadi gak salah kalau dia telat mulu. Seseorang yang lain ikut berbicara. Mereka sibuk berkomunikasi dengan Anggi. Namun ketika sahabat Rehan langsung mengalihkan perhatian ketika mereka melihat pintu mobil Rehan terbuka. Seorang gadis cantik keluar dari mobil itu membuat para sahabat Rehan tertegun menatap Anggi dengan tatapan kagum. Anggi melihat ke arah Rehan dan teman-temannya sembari tersenyum, dan senyum Anggi sukses membuat sahabat Rehan riuh kegirangan. Mereka terlihat sangat antusias ketika mereka melihat gadis yang sangat cantik ada di depan mereka. Kalau nggak bilang-bilang sih kalau punya barang bagus. Kayaknya dia daun muda ya, cantik banget, wajahnya masih imut gitu. Reno, sadar lo, lu itu udah punya pacar, janganlah ambil-ambil jatah orang. Dia buat gue aja. Randy yang memang sejenis dengan Rino terus berdebat memperebutkan Anggi. Sementara Rehan dan Alex mereka hanya diam sembari memijit pelipisnya. Siapa dia Bi? Lo jarang banget bawa cewek, malah gak pernah. Lo kan biasa mangkal di klub malam atau di hotel. Anak siapa yang lo bawa ini? Rehan mengembuskan napas kasar. Dia saudara ayah gue. Katanya mau belajar nyetir mobil, jadi gue ajak ke sini.
Alex mengangguk mengerti. Sebenarnya Alex adalah orang yang paling kalem di antara semua teman-teman Rehan. Ia hampir sejenis lah sama Rehan. Sementara Rehan dan Alex sibuk mengobrol, Rino dan Randy malah sudah berlari mendekati Anggi. Mereka berdua sama-sama tersenyum sembari mengulurkan tangan. Anggi tersenyum. Dia hendak mengulurkan tangannya untuk berjabat salah satu teman dari dua orang yang menyodorkan tangan kepadanya. Namun kedua orang itu malah berselisih dan ribut karena sama-sama ingin berjabat tangan Anggi lebih dulu. Anggi hanya tersenyum menyaksikan kekonyolan yang ada di depan matanya. Aku dulu Reno, aku duluan lihat dia, apa-apaan kamu Randy, aku duluan lah. Aku kok yang duluan nyampe di sini. Pokoknya aku yang lebih dulu. Aku. Sebaiknya kalian teruskan perkelahian kalian di atas ring. Suara Rehan yang berat dan agak sedikit serak itu sukses membuat Rino dan Randy menghentikan perseteruan mereka. Mereka dibuat melongo lantaran Rehan malah menurunkan Anggi dan memasukkan gadis itu ke dalam mobil. Dia bukan orang biasa, kalian sentuh. Sebaiknya kalian cari gadis lain. Rehan langsung pergi, meninggalkan Reno dan Randy yang masih terdiam di tempat mereka. Rehan masuk ke dalam mobil dan memulai ke kelas mengemudi khususnya untuk Anggi. Jujur saja, tadi Rehan ingin meminta sahabatnya untuk menggantikan dia mengajari Anggi. Namun ketika melihat respon teman-temannya, Rehan tidak jadi melakukan itu. Rehan menolehkan kepalanya. Dia mendengus pelan. Kenapa juga bocah tengil itu harus berdandan secantik ini? Dia sengaja ingin menggoda orang lain untuk atau bagaimana? Aku akan mulai mengajarimu. Sebaiknya kau perhatikan baik-baik karena aku tidak mau terus mengulanginya. Anggi mengangguk dengan menatap. Dia tersenyum sembari terus memperhatikan tangan Rehan yang menunjukkan berbagai hal di dalam mobil itu. Sesekali Anggi memperhatikan wajah suaminya. Rehan benar-benar sangat tampan apalagi jika sedang serius seperti ini. Tanpa sadar Anggi terus mengagumi suaminya lagi-lagi. Sementara di luar mobil, Randy dan Reno terus berteriak meminta Rehan untuk mengenalkan gadis itu kepada mereka. Sudahlah bro, dia saudaranya Rehan. Kalian gak mungkin bisa menyentuh gadis itu. Alex berbicara sembari merangkul bahu Reno dan Randy. Kedua orang itu terlihat lesu. Mereka pun menurunkan bahu seperti orang yang tidak punya semangat hidup. Enggak, aku enggak boleh nyerah. Siapapun dia, aku pasti akan mendapatkannya. Randy yang tadinya sudah lesu kini kembali bersemangat. Sore hari, Rehan dan teman-temannya sedang asik berkumpul di sebuah kafe. Hari ini Anggi cukup membuat Rehan pusing dengan segala ocehannya. Rehan masih belum berani memberikan setir kepada Anggi karena dia takut bocah tengil itu akan menghancurkan mobilnya. Kalau mobil saja yang hancur mungkin tidak masalah, namun jika dia yang terluka apa, kata dunia. Rehan sedang asik mengobrol dengan Alex. Mereka sedang bergosip tentang wanita-wanita cantik yang pernah Alex kencani. Namun seberapa asik pun Rehan mengobrol dengan Alex, matanya tetap tidak bisa beralih dari Anggi. Reno dan Randy, kedua sahabatnya ini terus saja mengganggu Anggi. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk merayu gadis itu di depan Rehan. Sungguh sahabat yang luar biasa. Kau sekolah di mana Anggi? Pasti banyak yang suka ya sama kamu. Kamu cantik banget. Soalnya ucap Reno memuji. Anggi mengibaskan tangannya segera. Dia tersenyum sembari menyendok es krim dan memasukkannya ke dalam mulut. Anggi enggak menarik. Itu om. Banyak yang gak suka sama Anggi. Di sekolah Anggi kan banyak yang cantik-cantik. Anggi cuma remahan penyek om. Randy menahan tawa mendengar panggilan Anggi pada Reno. Apa mereka terlihat setua itu di depan Anggi? Tapi kalau mengingat umur, Anggi memang lebih muda 12 tahun dari mereka. Agak sedikit wajar jika gadis itu memanggil mereka om. Anggi, kenapa sih kamu manggil kita om? Apa kita setua itu? Randy bertanya hanya sekedar ingin memastikan. Anggi tersenyum. Om Randy sama Om Reno itu kan temannya Om Rehan. Jadi Anggi harus manggil kalian om juga. Rehan tersenyum mendengar jawaban dari Anggi. Dalam hati dia ingin menertawakan kedua sahabatnya yang sok muda itu. Udah tahu umur mereka udah mateng, tapi masih saja ingin mengganggu anak kecil. Reno mengangkat tangannya hendak menyeka noda es krim di bibir Anggi. Rehan yang melihat itu bergerak dengan sigap dan langsung menepis tangan Reno. Dia melemparkan selembar tisu kepada Anggi. Lap mulutmu itu, bukan anak kecil. Kenapa makan es krim saja harus
belepotan seperti itu. Anggi mendelik. Dia mengambil tisu itu lalu mengusap bibirnya kasar. Dasar om biawak, nggak berperasaan.